Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Rizky Marfuah. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan program studi manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Aktivitas terhadap Profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Rikahati selama tahun 2017 sampai dengan 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Ibu Zulmaita dan Ibu Ratna Juwita yang telah membimbing saya hingga skripsi ini selesai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Investor merupakan orang perorangan atau lembaga yang melakukan investasi atau bentuk penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum berinvestasi, hal yang harus diperhatikan oleh investor yaitu profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Salah satu indikator rasio profitabilitas yaitu Return on Asset atau ROA, di mana ROA ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan aktiva atau aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa semakin efisien perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menciptakan laba. Menurut penelitian terdahulu, profitabilitas dipengaruhi oleh likuiditas, di mana likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun pengukuran rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu current ratio atau CR. CR digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh leverage, di mana leverage ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Adapun pengukuran yang digunakan dalam rasio leverage ini yaitu debt to equity ratio atau DER, di mana DER ini digunakan untuk mengukur nilai utang terhadap ekuitas. Profitabilitas juga dipengaruhi oleh aktivitas, di mana aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun pengukuran rasio aktivitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan Working Capital Turnover atau WCT yang digunakan untuk mengukur keefektivitasan modal kerja dari aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar ke dalam Indeks Rikahati selama tahun 2017 sampai dengan 2020, di mana Indeks Rikahati saat ini cukup menarik investor karena memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan. Dengan masuknya perusahaan ke dalam Indeks Rikahati dapat memungkinkan terjadinya reaksi pasar karena perusahaan memperhatikan lingkungan sekitar yang dapat menarik masyarakat untuk membeli produk dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka akan berdampak pada kenaikan penjualan, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Indeks Rikahati. Selanjutnya, pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Isnaini pada tahun 2019 menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap ROA, di mana jika CR meningkat, maka ROA akan meningkat. Dan sebaliknya, jika CR menurun, maka ROA akan menurun. Namun, hasil penelitian terdahulu ini tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, di mana pada tahun 2018, perusahaan Adikarya menunjukkan bahwa CR menurun sebesar 5%, namun diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 17%. Dan pada perusahaan Bumi Serpong Damai atau BSDE, terdapat peningkatan CR di tahun 2018 dan 2020 sebesar 42% dan 16%, namun diikuti dengan penurunan ROA sebesar 71% dan 86%. Selanjutnya, pada perusahaan Wijaya Karya atau Wika, di tahun 2019 terdapat penurunan pada CR sebesar 14% dan diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 21%, di mana kondisi ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya, pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratnasari dan Budianto pada tahun 2016 menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA, di mana apabila
DER meningkat, maka ROA akan menurun dan sebaliknya. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian dan data yang sebenarnya, di mana pada grafik menunjukkan pada perusahaan adikarya di tahun 2018 terdapat peningkatan DER sebesar 1%, diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 17%. Selanjutnya, pada perusahaan Wijaya Karya di tahun 2018 terdapat peningkatan DER sebesar 15%, diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 18%, di mana kondisi ini tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Isnaini pada tahun 2019 menyatakan bahwa WCT memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Apabila WCT meningkat, maka ROA akan menurun dan sebaliknya. Apabila WCT menurun, maka ROA akan meningkat. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian dengan data yang sebenarnya. Pada grafik Bumi Serpong Damai atau BSDE di tahun 2018 dan 2020, terdapat penurunan WCT sebesar 55% dan 29%, diikuti dengan penurunan ROA sebesar 71% dan 86%. Selanjutnya, pada Wijaya Karya atau WIKA di tahun 2019 terdapat peningkatan WCT sebesar 27% dan diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 21%, di mana kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian. Setelah menjelaskan latar belakang, saya akan menyimpulkan mengenai rumusan masalah. Terdapat perbedaan atau kontroversi hasil penelitian sebelumnya pada variabel current ratio, debt to equity ratio, dan working capital turnover, serta terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan data aktual. Melihat kontroversi tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak pengaruh antara likuiditas, leverage, dan aktivitas terhadap profitabilitas dengan menggunakan sampel indeks Riccati. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara likuiditas terhadap profitabilitas, leverage terhadap profitabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan, khususnya untuk investor, mahasiswa, dan perusahaan terkait, mengenai analisa likuiditas, leverage, dan aktivitas terhadap profitabilitas dengan menganalisis current ratio, debt to equity ratio, working capital turnover, dan return on asset. Yang kedua, manfaat secara praktik, yaitu dapat meningkatkan kesadaran investor dan kreditur akan pentingnya pemahaman mengenai informasi keuangan dengan melakukan analisa laporan keuangan, khususnya current ratio, debt to equity ratio, working capital turnover, dan return on asset, untuk evaluasi pengambilan keputusan dan kepentingan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan laman digital perusahaan yang terkait. Yang kedua, pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan laman digital perusahaan terkait. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada indeks Riccati selama tahun 2017 sampai dengan 2020. Sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 10 sampel dengan teknik penentuan sampel purposive sampling method dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam dasar indeks Riccati dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan kategori indeks di website Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan memiliki laporan keuangan secara konsisten selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, perusahaan tidak bergerak di sektor keuangan. Dan yang keempat, tidak terdapat outliers dalam data perusahaan. Yang terakhir yaitu mengenai metode analisis. Terdapat 4 metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif yang merupakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran suatu data sehingga menjadikan informasi yang mudah dipahami dan jelas. Hal ini dapat dilihat dari nilai jumlah sampel, rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua yaitu analisis regresi data panel.
yang merupakan analisis regresi di mana data dikumpulkan secara individu atau cross-section dan diikuti pada waktu tertentu atau time series. Dalam analisis regresi data panel ini, terdapat 3 model. Yang pertama yaitu Common Effect Model, yang kedua Fixed Effect Model, dan yang ketiga Random Effects Model. Untuk menentukan model terbaik yang akan dipilih pada saat analisis, kita harus melakukan uji terlebih dahulu. Terdapat 3 uji yang digunakan dalam menentukan model terbaik. Yang pertama yaitu uji Chow yang menentukan antara CHEM dan FEM. Yang kedua, uji Hostman yang menentukan antara FEM dan REM. Dan jika kedua uji tersebut hasilnya tidak konsisten, maka akan dilakukan uji LM untuk menentukan antara CHEM dan REM. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Terdapat 4 uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas yang digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan antar varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang keempat yaitu uji autokorelasi yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Yang terakhir yaitu uji kelayakan model regresi data panel yang dapat dilihat dari yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R-square yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Yang kedua yaitu uji F statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji T untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu atau parsial mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil penelitian. Yang pertama mengenai hasil analisa statistik deskriptif. Berdasarkan tabel rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan koefisien variasi dapat disimpulkan bahwa dengan sampel 10 perusahaan yang menjadi unit observasi dengan kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat bahwa rata-rata ROA, CR, DER, dan WCT secara berturut-turut adalah 0,09, 1,90, 1,43, dan 3,83. Nilai maksimum ROA, CR, DER, dan WCT secara berturut-turut adalah 0,47, 4,66, 5,83, dan 35,48. Sedangkan nilai minimum ROA, CR, DER, dan WCT secara berturut-turut adalah 0,0, 0,61, 0,19, dan min 14,88. Koefisien variasi terbesar didapatkan dari variabel WCT, sedangkan koefisien variasi terkecil didapatkan oleh variabel CR. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang fluktuasinya paling tinggi yaitu variabel WCT, sedangkan variabel yang fluktuasinya paling rendah yaitu variabel CR. Selanjutnya yaitu hasil analisa regresi data panel. Dapat terlihat dalam tabel uji pemilihan model, nilai probabilitas yang didapatkan seluruh uji di bawah taraf signifikasi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara CR, DER, dan WCT terhadap ROA yaitu model Fixed Effect atau FEM. Maka, analisis selanjutnya akan didasarkan pada model FEM yang terbentuk. Berdasarkan tabel model FEM, dapat dilihat bahwa R-square sebesar 0,9599, maka dapat diartikan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan CR, DER, dan WCT sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selain itu, variabel independen yang mendapatkan nilai probability di bawah 5% yaitu CR dan DER, di mana dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang signifikan terhadap ROA adalah current ratio dan debt to equity ratio. Selanjutnya yaitu hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa uji normalitas dengan pengujian Dirac-Quebera mendapatkan nilai probability 0,21, di mana nilai ini di atas
dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dapat dilihat dalam tabel bahwa seluruh korelasi antar variabel independen menunjukkan angka di bawah 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas sudah terpenuhi. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glassjar, yaitu dengan meregresikan variabel-variabel independen dengan residual model dengan bentuk absolut, di mana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil probabilitas yang didapatkan menunjukkan lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi, di mana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson terdapat di antara nilai DU dan nilai 4 min DU. Maka keputusan yang dapat diambil yaitu tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji kelayakan model regresi data panel. Yang pertama terdapat koefisien determinasi atau R-square, yang menunjukkan bahwa kemampuan variasi nilai CR, DER, dan WCT dapat menjelaskan variasi ROA sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang kedua yaitu uji statistik F, di mana dalam probabilitas F statistik menunjukkan angka sebesar 0,0000 atau kurang dari 5%, maka dapat disimpulkan dengan taraf signifikansi 5%, CR, DER, dan WCT secara simultan atau bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang ketiga yaitu uji T. Yang pertama, terdapat variabel CR yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0036 atau kurang dari 5% dengan nilai koefisiensi sebesar min 0,316. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang kedua yaitu variabel DER yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0005 atau kurang dari 5% dengan nilai koefisiensi sebesar min 0,0276. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang ketiga yaitu variabel WCT yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3764 dan nilai koefisiensi min 0,007. Hal ini dapat disimpulkan bahwa WCT tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya mengenai pembahasan atau uji hipotesis. Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu likuiditas atau CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, maka hipotesis pertama penelitian ini diterima. Apabila nilai CR mengalami peningkatan, maka akan menurunkan nilai ROA, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aktiva, yang memiliki dua efek yang sangat berlainan. Di satu sisi, likuiditas memang semakin baik, namun di sisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang menguntungkan perusahaan dicadangkan untuk memenuhi likuiditas. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi perusahaan. Hipotesis penelitian yang kedua yaitu leverage atau DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, maka hipotesis kedua juga diterima. Apabila DER mengalami kenaikan, maka profitabilitas atau ROA mengalami penurunan, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan utang yang dapat menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap yang dihasilkan dari utang tersebut. Dengan membayarkan beban bunga, maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu aktivitas atau WCT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel WCT tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Maka dapat diartikan jika terjadi peningkatan ataupun penurunan pada WCT, maka tidak akan mempengaruhi nilai ROA. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, variabel likuiditas yang diukur menggunakan current ratio dan variabel leverage yang
diukur menggunakan debt to equity ratio memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks RIKAHATI selama tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan secara parsial, variabel aktivitas yang diukur menggunakan WCT tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks RIKAHATI selama tahun 2017 sampai dengan 2020. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.